Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala curahan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan ini bersama Ibu-Ibu Majelis Taklim Ummul Mukminin Aisyah Kabupaten Kepulauan Yapen akan bersama dengan kita pada kesempatan ini dalam acara Risalah Berbuka Puasa. Telah hadir juga di studio Al-Mukarram Ustadz Haryanto Fernandes LC MPD. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah, tamam. Kaif halakum? Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah bi khair. Pendengar RRI di mana saja berada dan ibu-ibu yang ada di studio pada kesempatan ini, pada saat ini akan kita bersama untuk membawakan tema yang berjudul pentingnya meningkatkan ibadah puasa, meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Baik ibu-ibu yang berbahagia yang ada di studio, kita akan sebelum mempersilahkan kepada Ustadz kita akan bersenandung terlebih dahulu untuk lebih syahdunya pertemuan kita di sore hari ini. Gimana ibu-ibu, setuju? Oke, baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Anta
مصباح الصدور. Alhamdulillah, lantunan salawat yang begitu syahdu dari ibu-ibu Majelis Taklim Ummul Mukminin Aisyah Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih ibu-ibu atas lantunan salawatnya pada kesempatan ini. Baik para pendengar yang budiman, insya Allah kita akan langsung saja mempersilakan kepada Ustadz kita yang sudah tidak sabar lagi. Beliau adalah salah satu dosen Unismu Makassar yang baru saja berada di Serui. Alhamdulillah, beliau akan bersama kita beberapa hari ke depan selama bulan suci Ramadan. Begitu ya Ustadz? Iya, alhamdulillah. Baik Ustadz, kami langsung persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa RRI dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan senantiasa memberkahi setiap aktivitas kita semua, baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam momentum Ramadan yang penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan ini, sudah seyogianya setiap muslim senantiasa mempertanyakan terhadap diri mereka, apa saja kira-kira amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka di dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan. Maka tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling pertama, amalan yang paling pertama yang perlu untuk kita ingatkan satu dengan yang lain, terkhusus dalam bulan suci Ramadan, yang pertama adalah ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulannya Al-Qur'an. Ketika mendengarkan bahwasanya Ramadan bulannya Al-Quran, maka sudah barang tentu akan muncul di benak-benak kita bahwasannya bulan Ramadan itu tidak terlepas dari yang namanya tadabbur dan qiraah Al-Quran, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadanlah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala selain menurunkannya dalam bulan Ramadan, Allah menjadikannya sebagai keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan atas petunjuk-petunjuk yang telah datang sebelum Al-Quran. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka hendaklah barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah ia berpuasa. Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang memiliki kaitan dan hubungan dengan Al-Quran, maka pasti mulia. Maka pasti mulia. Kita lihat Jibril alaihi salam dan para malaikat-malaikat lainnya. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Sama-sama diciptakan dari cahaya dan sama-sama memiliki sayap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha." Para malaikat tersebut uli ajniha, mereka memiliki sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fi khalqihi ma yasha. Allah tambahkan kepada ciptaannya siapa yang Dia kehendaki. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Jibril alaihi salam, bahkan disebutkan sebagai aminul malaika daripada malaikat-malaikat yang lainnya? Karena Allah menjadikan Jibril alaihi salam sebagai perantara wahyu antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat pula bulan Ramadan misalnya. Sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan masih ada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan berada
di urutan bulan yang ke-9 dalam perhitungan bulan Hijriah. Sebelumnya ada bulan yang pertama yaitu bulan Muharram, sampai ada bulan yang ke-8 yaitu bulan Sya'ban. Setelah Ramadan pula ada bulan yang ke-10 yaitu bulan Syawal, dan ditutupi dengan bulan yang ke-12 yaitu bulan Zulhijjah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam bulan tersebut Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam bulan tersebut Al-Qur'an. Lagi-lagi memiliki kaitan dan hubungan dengan Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih satu malam. Tidak ada yang membedakan malam-malam antara mulai dari hari Senin sampai hari Ahad. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena lagi-lagi berhubungan dengan Al-Quran. Dalam malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Lagi-lagi berhubungan dengan Al-Quran. Maka tidak heran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Dengannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengangkat Al-Quran di hadapan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya sungguh dengan Al-Quran inilah Allah memuliakan sebagian kaum, dan sungguh dengan Al-Quran pula lah Allah menghinakan sebagian kaum. Kenapa bisa? Allah memuliakan mereka yang mau kembali kepada Al-Quran, yang mau kembali membaca Al-Quran, mau mentadaburi Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Maka orang-orang seperti inilah yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Dan Allah menghinakan mereka yang membelakangi Al-Quran, yang melupakan Al-Quran, yang tidak berpatokan dengan Al-Quran, tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Maka mereka lah orang-orang yang Allah hinakan. Maka lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa RRI dimanapun berada. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bulan Ramadan, maka yang pertama adalah kita kembali membaca Al-Quran. Kita kembali mentadaburi Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bulan Ramadan, maka perlu kita ketahui pula bahwasanya dalam bulan Ramadan, di siang harinya dan di malam harinya ada ampunan. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya berpuasa, misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang mungkin membuat sebagian kita merasa berat, harus menahan lapar, harus menahan haus, harus menahan syahwat-syahwat kita. Semua hal yang kita lakukan tersebut Allah jadikan sebagai takfirudz dzunub, ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, atas landasan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu di siang harinya. Di malam harinya juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Ramadan, siapa yang salat di malam Ramadan, yaitu tentu salat tarawih yang kita adakan dan salat-salat sunnah lainnya yang kita adakan dalam malam Ramadan. Yang kita lakukan hal tersebut imanan wahtisaban, karena landasan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan di siang harinya, di malam harinya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi mereka yang ketika masuk Ramadan kemudian keluar dari Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengannya
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu momentum Ramadan yang penuh kebahagiaan ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang kami sebutkan dan hal-hal yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan ibadah yang kita kerjakan menjadi sebab mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Ya, syukron atas. Luar biasa sekali ibu-ibu, menggetarkan jiwa ya ibu-ibu. Begitu dahsyatnya pahala di bulan suci Ramadan ya ibu-ibu. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan begitu singkat, padat dan sangat jelas tentang faedah manfaat di bulan suci Ramadan, begitu luar biasa ibu-ibu. Dalam Al-Quran juga dikatakan ya Ustadz, surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah itu ya ibu-ibu. Dari Tosya tadi penyampaian dari Ustadz, mungkin ibu-ibu penasaran nih apa saja, apa masih ada yang lain yang ditanyakan. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin ayo siapa langsung berdiri ya, silakan ibu berdiri boleh ya, silakan. Ya, Perkenalkan baik. nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Haryati. Tadi Ustadz sudah memaparkan amalan-amalan yang kita lakukan agar kualitas ibadah kita di bulan puasa ini semakin meningkat. Ada 2 ya kalau tidak salah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, apakah ada amalan-amalan lain selain yang Ustadz tadi paparkan yang membuat ketika kita kerjakan yang membuat ibadah kita semakin, kualitas ibadah kita semakin meningkat Ustadz? Ya, saya kira sedemikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung dijawab saja Ustadz. Masya Allah, tentu pertanyaan seperti ini keluar dari mereka yang mengharapkan balasan terbaik dan amalan-amalan yang ingin mendapatkan yang lebih daripada apa yang dijelaskan. Maka tentu tadi kita telah menjelaskan bahwasannya ada 2 amalan yang kita sebutkan. Yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah amalan saleh yang kita kerjakan di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita beribadah yaitu sholat malam, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ada amalan lain dan masih banyak amalan lain, bahkan setelah Ramadan pun masih banyak amalan-amalan yang kemudian menjadi penambah kualitas ibadah kita sampai kemudian kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi. Maka lihat ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan berikutnya yang kita persingkat, misalnya ketika kita memperbanyak berdoa. Kita memperbanyak berdoa. Dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jikalau hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku amat sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap permohonan, panggilan mereka yang memohon jikalau mereka memohon kepadaku. Maka lihat ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan jangan kita terlalu sibuk misalnya dengan dengan kegiatan-kegiatan kita, misalnya masak dan lain sebagainya, akhirnya sampai kita lupa berdoa. Dalam bulan Ramadan kita dianjurkan perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Kemudian selain kita juga berdoa, juga kita membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan astagfirullah, perbanyak mengucapkan astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, perbanyak terus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini. Dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan. 2 kalimat yang amat sangat ringan diucapkan di lisan-lisan kita. Akan tetapi 2 kalimat yang ringan tersebut
habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Thaqilatani fil mizan, dan amat sangat berat di timbangan amalan kebaikan. Kalimat apa itu? Ketika kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan, tapi pahalanya begitu luar biasa. Mungkin kita mengatakan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah itu biasa saja, padahal tidak. Nabi SAW mengatakan walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan di hari kiamat. Memenuhi timbangan kebaikan di hari kiamat. Maka kita perbanyak di bulan Ramadan, kita memperbanyak membasahi lisan-lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, luar biasa. Bagaimana Ibu tadi? Jawaban dari Pak Ustaz saya kira sangat luar biasa. Ya, mungkin ada lagi Ibu-ibu, silakan pertanyaan kedua. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasniar. Yang ingin saya tanyakan itu Pak Ustadz, kami sebagai perempuan itu dalam menjalankan ibadah puasa itu pasti ada halangan. Terus sementara kita ingin meningkatkan ketakwaan, amalan-amalan apa saja Pak Ustadz yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan di saat kita berhalangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi benar sekali Ustadz, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Setiap bulan biasanya ibu-ibu itu ada dispensasi tersendiri, begitu ya ibu-ibu. Terus di sisi lain kita juga ingin meningkatkan sama dengan laki-laki yang tidak punya dispensasi setiap bulan. Ini kira-kira gimana Ustadz ini? Masya Allah, sudah menjadi sunnatullah bagi kaum Hawa, para wanita itu tamu bulanan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyisihkan dan menyiapkan pahala walaupun mereka mungkin didatangi oleh yang namanya tamu bulanan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya mau sekali membaca Al-Quran, tapi saya lagi datang bulan. Apakah masih bisa saya membaca Al-Quran? Jawabannya masih bisa, tapi dengan satu syarat, yaitu tidak menyentuh Al-Quran secara langsung. Boleh pakai pengalas tangan, sarung tangan misalnya. Jadi kita membaca Al-Quran. Jadi boleh kita memegang sarung, memegang Al-Quran dengan memakai sarung tangan. Kedua pula, kita boleh membasahi lisan kita dengan berzikir yang sebagaimana kami sebutkan tadi. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita yang lainnya dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama, tausiah-tausiah agama yang mengingatkan kita dan seolah memberikan energi positif, memberikan semangat kepada kita tentang momentum-momentum dalam bulan Ramadan. Kemudian pula kita mampu melakukan amalan lain, misalnya bersedekah misalnya. Dan ada satu catatan penting, ketika berhalangan dalam bulan Ramadan, maka perlu dicatat baik-baik berapa hari yang ditinggalkan karena halangan tersebut, dan nanti diganti di luar bulan Ramadan. Iya, saya kira sangat jelas sekali ya ibu-ibu. Jadi datang bulan atau haid ya setiap bulan tidak menjadi penghalang untuk kita tetap beribadah, tetap memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, mungkin masih ada ibu-ibu. Oke, silakan. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istrianti. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, insya Allah sampai kita ketemu di bulan Ramadan berikutnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjang ini Ustaz. Jadi kiat-kiatnya pada saat bulan Ramadan istiqomah, terus nanti keluar dari bulan suci Ramadan tetap istiqomah. Ini silakan Ustaz. Masya Allah. Tentu hikmah di antara hikmah dari puasa adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita lakukan, kunci yang Allah inginkan dan keberhasilan Allah inginkan bagi kita adalah kita menjadi orang yang lebih baik,
orang yang lebih bertakwa, dan orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka ketika dalam bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak berzikir, perbanyak bersedekah, perbanyak amalan-amalan saleh lainnya. Keluar dari bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan bulan Syawal, bulan yang ke-10. Dalam bulan Syawal ada pahala yang pahala tersebut ditambah dengan Ramadan, maka pahala tersebut menjadi pahala yang seolah-olah orang mengerjakan ibadah 1 tahun penuh. Kata Nabi SAW, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu kasiyamid dahri, maka orang tersebut seolah-olah telah berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Maka kemudian apakah masih ada lagi amalan-amalan yang lainnya? Ada, yaitu ada puasa Ayyamul Bid namanya. Biasa disebut dengan puasa putih yang dilakukan di setiap bulan, di pertengahan bulan 3 hari berturut-turut. Ada ibadah puasa lainnya, ada puasa Senin Kamis. Ada ibadah puasa lainnya, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz saya mau lebih daripada itu. Maka Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yaitu berpuasa sehari, kemudian besoknya buka, lusanya puasa. Jadi berpuasa berbuka, berpuasa berbuka, dan seterusnya. Ini tentang ibadah puasa. Ada nggak ibadah lainnya? Ada, yaitu memperbanyak sedekah, kemudian memberikan sumbangsi kepada orang lain, membantu orang lain, baik dengan harta kita ataupun dengan raga kita, kemudian memberikan makan anak yatim, dan menolong orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Maka hal ibadah-ibadah seperti ini akan membantu kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, dan semoga kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Aduh, sungguh luar biasa ibu-ibu, rasanya kita tidak tak bosan-bosannya mendengarkan penjelasan dari Ustadz yang begitu luar biasa tentang hikmah di bulan Ramadan ini. Memang luar biasa ibu-ibu. Jadi sayang sekali karena waktu jua yang harus memisahkan kita. Semoga pertemuan kita pada saat ini bukan hanya kali ini saja, tapi insya Allah diskusi ibu-ibu bisa berkelanjutan ya dengan Pak Ustadz. Beliau insya Allah masih diserui sampai hari raya gitu ya Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Kami dari pengurus satu Majelis Taklim Ummul Mukminin Aisyah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz atas waktu yang telah diluangkan pada kesempatan kali ini dalam acara Risalah Berbuka Puasa. Semoga apa yang telah disampaikan insya Allah akan mendapatkan berkah buat kita semua ya ibu-ibu, dan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir di dalam bulan suci Ramadan ini. Pendengar RRI di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhirnya kita mengakhiri acara risalah pada kesempatan kali ini, dan kami mohon kesediaan kembali kepada Pak Ustadz untuk memimpin kita dalam doa. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita dan segala amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Allahumma anta rabbus samawati wal ard, walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna, antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq, wal jannatu haq wan narul haq. Allahumma bika aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa bika khasamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu minna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah
membersamai Ibu-Ibu Majelis Taklim Ummul Mukminin Aisyah pada kesempatan ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua kita ya, Ibu Suhartina Raja Ali Hamzah Siregar sebagai Ketua Majelis Taklim Ummul Mukminin. Ya, jadi mungkin para pendengar yang ada di rumah sampai hari ini mungkin belum tahu siapa sih ketuanya Ummul Mukminin ya. Beliau Ibu Suhartina Raja Ali Hamzah Siregar. Cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf atas segala khilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala